kenapa bisa terjadi Islamisasi di Nia Selatan dan apa tindakan kita dan solusi? Mari kita lihat. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nia Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang. Itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur. Itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka. Dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi pertama saudara, kita bersyukur karena tim reaksi cepat Kristiani di Nia Selatan langsung bergerak dan cukup peduli, sehingga pemimpin Kristen di sana siaga dan mereka ambil keputusan untuk langsung perhatian terhadap semua umat dan untuk tetap tenang mempertahankan iman. Jadi sebagai orang Kristen, pertama kita harus tetap berdoa. Ini menurut firman Tuhan, saudara. Kita harus tenang dan berdoa ketika ada datang orang-orang yang ingin menyesatkan atau mempengaruhi iman kita. Langkah kita pertama, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Dan karena doa itulah kekuatan kita. Yang kedua, kita harus tetap mengingat perbuatan Yesus. Jangan lupakan apa yang telah Yesus perbuat di dalam hidup kita. Tidak ada orang seperti Tuhan Yesus itu. Dia bisa melakukan mujizat. Seperti Petrus yang berjalan di atas air, dia tolong. Itu sungguh luar biasa apa yang dilakukan Yesus. Bahkan dia rela mati, memikul salib untuk kita. Kita yang harusnya disalib, dia rela mati, digantikan seperti anak domba yang pada zaman dulu harus dikorbankan. Setiap orang mau mengampunkan dosa harus potong domba. Dan Yesus mau untuk kita. Dia rela mau menderita. Darahnya tercurah. Dia dipermalukan. Dia diludahi. Tapi dia mau. Karena dia mengasihi kita. Kita harus tetap ingat apa yang diperbuat oleh Yesus. Nah, dan memang saudara, kedepannya bahwa akan ada orang-orang percaya yang akan disesatkan oleh iblis. Karena firman Tuhan bilang dalam 1 Timotius 4 ayat 1, akan ada orang yang akan murtad dan mengikut penyesat-penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka ini dipengaruhi, karena itu kita harus hati-hati. Orang yang keluar dari iman Kristen akan ikut iblis masuk ke neraka. Karena itu kita harus tetap mengingat siapa Tuhan kita. Jangan mau dipengaruhi. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Karena Tuhan kita berada di surga. Kita tidak masuk neraka, tetapi masuk surga. Karena satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita itu tinggal di surga. Dan jelas dia naik ke surga, ada banyak saksi, murid-murid dan para orang percaya. Dan kita akan bersama dengan dia di sorga. Hidup dalam damai, tidak ada air mata, memuliakan nama Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk dipengaruhi, untuk kembali atau meninggalkan iman kita. Karena itu kita perlu sekali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan atau Alkitab itu adalah sumber kebenaran, penuntun iman kita. Haleluya. Karena seperti yang saya selalu bilang, Alkitab adalah Allah kita baik dan benar. Tuhan kita baik dan benar. Jadi untuk umat-umat Tuhan yang ada di Nia Selatan, tetap kuatkan iman, satukan hati, percaya dan baiklah saudara, demikianlah acara kita Inspirasi Kristen hari ini. Tetap saling mendoakan, saling peduli, dan saling berjaga-jaga. Salam Alkitab. Haleluya. Tolong subscribe. Tolong subscribe.